Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman Nabi, sejumlah wanita sudah memiliki peran penting dalam mempengaruhi sejarah dunia, mulai dari aspek sosial, politik, pendidikan, serta kebudayaan. Berikut beberapa ulama perempuan terkemuka yang memilih jalan hidup tanpa pasangan hingga akhir hayatnya. Rabi'ah al-Adawiyah al-Basriyah, seorang sufi dari golongan perempuan yang nama dan kisah hidupnya sangat terkenal di kalangan para sufi. Ia merupakan putri keempat Fariduddin al-Athar, seorang sufi dan sastrawan besar. Penulis buku yang amat terkenal, Mantiq at-Thair, Percakapan Burung. Lahir di keluarga miskin pada malam yang gelap gulita, bahkan uang untuk membeli minyak damar pun tak ada. Manakala Rabi'ah tumbuh menjadi kanak-kanak, sikap-sikap yang mengagetkan pun muncul darinya. Suatu saat ketika ia sedang makan bersama seluruh keluarganya, ia hanya termenung dan tak bergegas sebagaimana lainnya. Ia pun bertanya kepada ayahnya, apakah makanan ini diperoleh dengan cara halal? Seluruh keluarganya pun tertegun. Bagaimana mungkin pertanyaan yang begitu menakjubkan meluncur dari bibir seorang perempuan yang masih balita? Diceritakan ketika Rabi'ah pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, ia tak hendak melihat Ka'bah, melainkan untuk melihat sang pemilik Ka'bah, Rabb al-Ka'bah. Salah satu puisi Rabi'ah yang sangat tenar berbunyi, Tuhanku, jika aku menyembahmu karena aku takut nerakamu, bakarlah aku dengan apinya. Atau karena menginginkan surgamu, tutuplah pintunya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cintamu, maka jangan engkau halangi aku untuk memandang wajahmu. Rabi'ah pun melajang hingga akhir hayatnya. Khadijah binti Sahnun al-Kifti, lahir di Kairawan, Tunisia tahun 160 Hijriah. Ia adalah seorang ahli fikih mazhab Maliki terkemuka dari kalangan perempuan, sekaligus putri dari seorang hakim pengadilan terkemuka. Di bawah bimbingan dan asuhan ayahnya, Khadijah tidak hanya memperoleh pengetahuan agama semata, melainkan juga kepribadian yang luhur. Hingga popularitasnya sebagai ulama perempuan pun sangat menonjol. Tak jarang ayahnya pun meminta pendapat dan pertimbangan putrinya yang cerdas itu sebelum memutuskan suatu perkara. Al-Imam Al-Qadiyah dalam bukunya Tartib Al-Muluk wa Tartib Al-Masalik mengungkapkan bahwa Khadijah binti Suhnun adalah sosok ulama perempuan yang cerdas dengan perangai yang indah. Ia juga memiliki pengetahuan agama yang sangat luas dan mendalam, bahkan mengungguli kebanyakan ulama laki-laki semasanya. Selain memberikan fatwa keagamaan, beberapa kali ia juga terlibat dalam kegiatan advokasi sosial kemanusiaan. Aisyah binti Ahmad al-Qurtubiyah, tokoh perempuan dari Cordoba, Spanyol ini dikenal publik sebagai seorang sastrawan brilian dan penyair terkemuka pada zamannya. Kegilaannya dalam membaca buku mengantarkannya menjadi perempuan yang sangat cerdas dan dijuluki sebagai kutu buku, Al-Mu'annisah bi al-Kutub. Kapasitas keilmuannya yang sangat menonjol di antara ulama semasanya adalah salah satu alasan yang membuat Khalifah Andalusia Abu ar-Rahman III mengagumi sosok Aisyah. Hal ini didasarkan pada kesaksian sastrawan dan sejarawan besar Ibnu Hayyan At-Tauhidi yang menuliskan dalam bukunya yang berjudul Al-Mukhtabas bahwa tidak ada seorang pun di Andalusia pada zamannya yang menandingi Aisyah dalam aspek pengetahuan, pemahaman, sastra, kepasihan, bertutur kata, dan keluhuran budinya. Rumah Aisyah dipenuhi tumpukan buku-buku. Bahkan ia memiliki perpustakaan pribadi dengan berbagai koleksi buku dan manuskrip yang jarang dijumpai di tempat lain. Dengan tulisan tangannya yang indah, ia menuliskan mushaf dan buku-buku koleksinya sendiri. Aisyah pun meninggal dalam keadaan gadis.
yang belum pernah menikah sama sekali. Ia melajang sampai akhir hayatnya. Karimah Al-Marwaziyah. Karimah dikenal para ilmuwan sebagai ulama ahli hadis dari kalangan perempuan. Bahkan disebutkan bahwa dia memiliki manuskrip sangat berharga yang di kemudian hari menjadi rujukan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam penulisan syarah hadis yang sangat fenomenal bertajuk Fath al-Bari. Biografi Karimah banyak ditulis oleh ulama dunia, di antaranya Ibnu Atsir, Ibnu Jauzi, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Imad, Al-Jirikli, dan lainnya. Ia merupakan satu-satunya ulama perempuan yang disebutkan biografinya oleh Abdul Al-Fattah Abu Gudah dalam bukunya Al-Ulama Al-Uzab. Dalam buku tersebut, Abu Gudah menjuluki Karimah dengan Al-Alimah, perempuan ahli ilmu, dan Al-Muhaddisah, perempuan ahli hadis, dan Al-Fadilah, perempuan yang utama. Para ulama Maroko pun menyebatkan gelar Al-Ustadah, profesor perempuan, dan Al-Hurrah Al-Jahidah, supi perempuan, kepadanya. Sedangkan Imam Az-Zahabi menambahkan julukan Al-Mujawwir fi Haramillah, perempuan tetangga tanah suci. Pantas saja jika banyak sekali ulama dunia dari belahan timur hingga barat yang berguru kepadanya. Sejumlah ulama terkemuka yang sempat memetik barokah ilmu darinya antara lain Imam Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani, dan Abu Al-Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun Al-Nursi. Khadijah binti Ahmad Ar-Rajiyah. Khadijah yang justru biasa dipanggil Malihah ini merupakan perempuan Juhud Al-Jahidah, menimba ilmu kepada Ibnu Abd al-Wali, Ibnu Dalil, dan ayahnya yang merupakan seorang ahli fikih dan hadis ternama pada zamannya, mengantarkannya menjadi perempuan ahli hadis Al-Muhaddisah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Thahir As-Silafi menyebutkan bahwa Khadijah memang lahir dari keluarga ahli hadis. Ayah dan saudara laki-lakinya terkenal sebagai ulama ahli hadis. Bahkan saudara perempuan yang bernama Aisyah pun juga perempuan ahli hadis. Diceritakan bahwa ia disebut sebagai Al-Abidah, perempuan ahli ibadah, karena pernah dijumpai bahwa Khadijah manakala datang malam hari, ia senantiasa bermunajat kepada Allah dengan salat sepanjang malam dan tak terlelap kecuali dalam keadaan yang memaksa. Khadijah wafat pada bulan Rabiul Akhir tahun 526 Masehi dalam keadaan masih gadis, melajang, tak bersuami. Sebelum meninggal, ia berwasiat supaya disolati oleh muridnya Abu Thahir As-Silafi manakala ajal menjemputnya. Itulah tadi beberapa ulama perempuan terkemuka yang memilih jalan hidup tanpa pasangan hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam.